Bimasari, nomor NIM 21124142, mengajar di SMAN 1 Kecamatan Payakumbuh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2024 di UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melakukan ujian kinerja dengan materi menghindari pergaulan bebas dan zina dengan submateri menghindari pergaulan bebas. Selamat menyaksikan. Mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya demi kelancaran pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua. Silakan Rafael pimpin. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani lancar pelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demi kelancaran pelajaran kita juga hari ini, maka selanjutnya membaca Al-Quran yang akan dibacakan oleh Putri Aulia. Silakan. Kalau baca Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan dan diam. Ya, jelas ya? Pembelajaran kita hari ini tadi sudah dibuka dengan berdoa. Nah, lalu dilanjutkan berdoa. Semoga semakin lancar
lancar pelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ananda, Ibu akan mengabsen Ananda. Baik, yang pertama adalah Afifah Nofriana, hadir. 2. Arsya Dwi Meka. Cesi Permatasari. M. Ihsan Alfiansyah. Muhammad Akib Mulyawan. Putri Aulia. Rafael Haryandi. Pelajarannya sudah siap belajar? Masih Ibu? Nah, bukunya sudah tersedia di meja masing-masing? Sudah. Kerapiannya bagaimana? Sudah? Sudah. Tempat duduk, baju, yang laki-laki Ihsan dan Akib sudah masuk? Rafael? Nah, bagus. Jadi, ketika kita sudah mulai pelajaran, kerapian perlu dilakukan. Baik dari pakaian, sekitar meja harus dirapikan. Jadi, Ananda, baik untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan motivasi sedikit. Mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus duduk di sekolah ini? Mengapa kita harus belajar sebenarnya? Apa gunanya kita belajar di sekolah? Apa gunanya? Agar mendapatkan ilmu. Terus, karena ketika kita menuntut ilmu akan bahagia dunia akhirat. Karena menuntut ilmu itu diperintahkan oleh agama Islam. Dalam hadis dikatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Baik Ananda, Ibu akan menampilkan gambar di slide ini. Apakah nampak semuanya? Nampak. Yang belakang nampak? Nampak. Hadir? Rafael nampak? Jadi ada berapa gambar ini? 3 gambar. Yang pertama gambar apa Ananda? Yang pertama adalah siswa hamil. Yang kedua yang kedua, yang lebih spesifik apa? Minuman keras sambil dia pasangan. Yang ketiga apa? Gaulan. Ada lagi satu lagi? Tidak ada lagi. Jadi yang pertama tadi apa? Seorang siswa hamil. Yang kedua mabuk-mabukan. Yang ketiga gaulan. Jadi ketiga gambar ini termasuk apa? Pergaulan bebas. Bagus. Jadi ketiga gambar ini adalah pergaulan bebas. Inilah pembahasan kita hari ini tentang pergaulan bebas. Baik, sebelum kita masuk ke pergaulan bebas, materi pergaulan bebas itu sendiri, minggu kemarin kita sudah belajar tentang, masih ingat? Quran Surah Al-Isra ayat 32. Masih ingat semuanya? Masih. Mari kita baca sama-sama. Menjelaskan pengertian pergaulan bebas. 2. Menjelaskan sebab-sebab pergaulan bebas. 3. Menjelaskan akibat pergaulan bebas. 4. Menjelaskan cara menghindari pergaulan bebas. 5. Menjelaskan hikmah
Jadi terima kasih Akif telah membacakan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian pergaulan bebas. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pergaulan bebas baik dari segi bahasa maupun istilah. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab pergaulan bebas. Apa sih sebab-sebab pergaulan bebas itu? Apa sebenarnya sebab-sebab pergaulan bebas? Tiga, menjelaskan akibat pergaulan bebas. Apa akibat dari pergaulan bebas itu sendiri? Terus yang keempat, cara menghindari pergaulan bebas. 5, hikmah menghindari pergaulan bebas. Jadi Ananda, yang pertama apa tadi? Pengertian pergaulan bebas. Kita masuk kepada pengertian pergaulan bebas. Jadi, nih, silakan Ananda Ibu. Siapa yang bisa membacakannya? Winnie bisa? Silakan, Winnie. Pengertian menurut bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan, proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Bebas, terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Istilah, bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ya, jadi itu pengertian pergaulan bebas. Jadi sebenarnya tadi Ibu tanya terlebih dahulu sebenarnya, apa itu pergaulan bebas? Jadi kalau menurut Ananda, pergaulan bebas, pergaulan itu sendiri apa? Pergaulan itu apa artinya? Kalau menurut kita, interaksi. Jadi interaksi itu berarti lebih dari satu orang, berdua minimal. Lanjut, kalau bebas apa artinya? Bebas apa artinya kalau menurut kita? Tidak ada aturan. Bagus Salwa. Jadi kalau bebas itu tidak ada aturan. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa pergaulan adalah proses interaksi antara satu individu dilewati batasnya. Terus masuk yang kedua. Yang kedua adalah contoh pergaulan bebas. Tadi sudah disebutkan contoh pergaulan bebas di depan. Tadi apa contohnya? Seks bebas, mengkonsumsi narkoba, pergaulan malam. Bagus. Jadi Ananda, seks bebas, mengkonsumsi narkoba, pergaulan malam itu jangan dicoba-coba. Ya, jangan dicoba-coba. Apalagi kita masih usia sekolah. Jangan dicoba-coba. Yang ketiga ini masih banyak sebenarnya mengkonsumsi narkoba karena sangat marak di negeri kita ini. Sudah sampai kan di kampung kita, seks bebas, konsumsi narkoba, pergaulan malam. Lanjut, sebab-sebab pergaulan bebas. Coba Rani, minta tolong Ibu bacakan sebab-sebab pergaulan bebas. Sebab-sebab pergaulan bebas, contohnya keislaman dan keimanan seseorang. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Ya, bagus. Sebab-sebab pergaulan bebas yang pertama, dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Kira-kira kalau dia kuat imannya, bisa dia melakukan pergaulan bebas itu? Nah, jadi untuk itu kita harus keislaman atau keimanan kita harus kuat. Lanjut, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Jadi sekarang banyak Ananda yang salah memilih teman. Ini adalah akibat pergaulan bebas. Ini adalah tugas kelompok. Sebelum itu kita tepuk tangan, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Dah bagus. Dah semangat. Semangat kan? Semangat. Boleh kita tertawa, semangat, boleh. Silahkan ekspresikan. Nah, ya jadi sekarang ini adalah tugas kelompok yang akan Ibu berikan. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, silakan duduk berkelompok masing-masing, susun kelompoknya serapi mungkin. Nah, silakan Anda, silakan kelompok 1, 2, 3, silakan susun serapi mungkin.
Kirim. Jangan cuma menggunakan 2 meja saja. Kemana coba? Ya, baik. Sudah, dapat. Bukunya masing-masing ada kan? Ya, tugas Ananda adalah ini ada beberapa ketentuan. Tugas Ananda adalah membuat Canva. Bisa Canva semuanya? Bisa. Bagus. Karena teknologi sudah canggih, jadi Ananda harus bisa hal-hal yang demikian. Canva. Jadi tugas Ananda adalah kelompok 1, mana kelompok 1? Nih, kelompok 1 akan membuat akibat pergaulan bebas bagi diri sendiri. Dah? Bagi diri sendiri. Yang kelompok 2, mana kelompok 2? Nah, kelompok 2. Kelompok 2 ada ketentuan yang harus Ananda baca yang di belakang. Yang ini. Ya. Nih. Ketentuannya nanti harus sesuai dengan ini. Menggunakan gambar yang menarik, cari gambar-gambar yang menarik, terus dapat menjadi media edukasi bagi teman Ananda. Dah, sudah dapat? Nah, dah. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Bisa 10 menit kira-kira? Bisa. Nah, silakan terlebih dahulu kerjakan. Nanti ibu akan mencek Nah, silakan nanti kirim ke nomor ibu. Sudah ada simpan nomor ibu kan? Sudah. Nah, sudah. Nanti sebentar lagi Ananda akan ibu suruh mempresentasikan. Satu bagaimana? Dah, sudah didiskusikan bentuknya, kawan? Dah. Sudah siap? Sudah, Bu. Ini, Bu. Dah, bagus. Dah. Tunggu dulu kekompakannya. Sudah didiskusikan tadi? Nah, jadi nanti ketika Ananda kompak, tentu nilainya akan tinggi. Dah. Bisa langsung dipresentasikan. Kelompok 1 tampil. 1, 2, atau 3. Kita undi terlebih dahulu. Siapa yang ambil kelompok 1 ya? Atau dia dapat kelompok 1? Silakan ambil. Kelompok 2, silakan kelompok 2 tampil terlebih dahulu. Kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. 2-1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akibat pergaulan bebas dari segi keluarga yang akan dijelaskan oleh Fiona. Sudah Fiona, silakan. Baiklah, saya akan membacakan yaitu dari segi keluarga. Yang pertama, mengecewakan orang tua. Yang kedua, muncul perasaan menyesal. Yang ketiga, orang tua gagal memiliki investasi akhirat. Yang keempat, gagal menjadi orang tua. Bila mungkin sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Silakan dari kelompok 3. Baiklah, saya dari kelompok 3 yang bertanya,
anak yang menjadi pelaku perbuatan maksiat dapat menyebabkan hubungan orang tua dan anggota keluarga menjadi renggang karena beberapa alasan utama. Yang pertama, perasaan kecewa dan kehilangan. Yang kedua, kesulitan komunikasi. Yang ketiga, perasaan bersalah. Dan yang terakhir, kesulitan menghadapi masalah. Keluarga mungkin merasa kesulitan menghadapi masalah yang timbul akibat perbuatan maksiat anak sehingga hubungan menjadi renggang. Apakah dari kelompok 3 puas? Puas. Ya. Baik, tepuk tangan dulu. Sudah jelas sesi penjelasan dari kelompok 2 mengenai apa tadi? Renggangnya hubungan antara orang tua dan anak akibat dia melakukan pergaulan bebas. Sudah jelas. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua dan anak itu sendiri akan renggang. Jadi misalnya sudah dilarang anak tersebut tidak mau terus melakukan perbuatan tersebut. Jadi akibatnya akan renggang hubungannya. Jadi untuk itu intinya adalah tinggalkan perbuatan pergaulan bebas. Baik, sudah jelas semuanya tentang akibat pergaulan bebas dari segi keluarga? Sudah. Baik, untuk penampilan selanjutnya kita ambil lagi. Yang ke-7, gaya hidup berfoya-foya. Yang ke-8, suka bertambahnya dosa. Ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Akan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari poster yang dibuat oleh kelompok 1 itu terdapat ketergantungan obat-obatan terlarang. Mengapa seseorang bisa Kelompok 2 pertanyaannya, ketergantungan obat di sini mengarah kepada narkoba. Mengarah kepada narkoba. Jadi dia akan melakukan perbuatan atau pergaulan bebas lainnya karena dia sudah tergantung terhadap obat-obat terlarang tersebut. Contohnya narkoba. Jadi setelah dia ketergantungan obat akan menjadikan dia melakukan perbuatan misalnya menghamili wanita, bisa terjadi tersebut. Ikut tawuran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan akibat pergaulan bebas bagi masyarakat. Baiklah, saya akan membacakan akibat pergaulan bebas bagi masyarakat, yaitu merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat, menyebabnya penyakit menular, munculnya permusuhan, dan terjadinya kriminalitas yang akan mengganggu ketentraman masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan dari kami tentang masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu tambahkan sedikit. Jadi tadi pertanyaan kelompok 1 adalah mengenai menyebabnya penyakit menular. Penyakit apa yang ditularkan oleh pelaku pergaulan bebas? HIV, AIDS, dan sifilis. Sifilis itu adalah penyakit kelamin. Jadi ketika seseorang melakukan pergaulan bebas
menjaga martabat dan kedudukan seseorang di hadapan Allah SWT dan manusia, menjaga keturunan dari percampuradukan yang diharamkan oleh agama, menghindari penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS, raja singa, sifilis, dan lainnya, menjaga ketentraman hubungan berumah tangga, mencegah timbulnya perilaku negatif, meningkatkan kesadaran akan nilai kebaikan, dan fokus ke masa depan. Nah, baik, jadi ketika kamu telah menghindari pergaulan bebas, tentu akan ada hikmahnya. Ini hikmahnya, tentu kita yang pertama adalah mendapat ridho Allah Subhanahu. Seperti ayat Ibu Ananda akan tentram hubungan rumah tangga, mencegah timbulnya perilaku negatif, meningkatkan kesadaran akan nilai kebaikan, fokus ke masa depan. Baik, tentu kira-kira sudah selesai ini, pengertian sudah, cara menghindari sudah, akibatnya sudah. Masuk kepada yang terakhir, apa kira-kira? Dari kesemua itu apa? Kesimpulan. Jadi siapa yang bisa membacakan kesimpulan? Nah, silakan Salwa. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Nah, jadi itulah kesimpulannya. Kesimpulan dari pelajaran kita dari tujuan-tujuan tadi. Ada berapa tujuan tadi? 5 atau 6? 6. Jadi inilah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Allah mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi, kenapa diharamkan? Karena tadi di dalam surah Al-Isra, karena perbuatan zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 2, karena kedua pelaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Ada manfaatnya kalau kita melakukan pergaulan bebas? Tidak ada. Terus, maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan bagi kita memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Baik, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, besok karena kita sudah masuk kepada 2TP, Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan menghindari pergaulan bebas, maka kita akan melakukan ujian ujian harian, ulangan harian. Nah, jadi persiapkan diri. Jadi sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan refleksi. Nah, jadi ini, silakan kamu jawab refleksi tersebut, nanti ditempelkan di sini atau di sini. Silakan Ibu membagikannya. Silakan apa jawabannya refleksi kita hari ini. Silakan Anda. Kalau sudah siap, silakan ditempel Anda. Yang sudah siap, silakan ditempel. Apa pelajaran penting yang Anda dapatkan setelah mempelajari materi ini? Bagaimana Anda akan mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Singkat saja jawabannya, tidak terlalu panjang. Kira-kira
Ya, silakan ditambahkan di depan. Ya, silakan. Ya, silakan ditempel. Ya, silakan. Ada lagi? Sudah semuanya kan? Ya. Sudah semuanya? Sudah semuanya. Jadi kita akan membacakan. Jadi yang pertama, salah satu aja kita bacakan. Yang mana? Yang mana kita bacakan? Yang paling panjang atau yang paling pendek? Yang paling panjang atau yang paling pendek? Nah, ini saja. Yang pertama adalah apa pelajaran penting yang Anda dapatkan setelah mempelajari materi ini? Pelajaran penting yang saya dapatkan adalah saya harus menjaga pergaulan saya dari hal yang menjerumuskan saya ke jalan yang buruk. Nah, itu harus kita lakukan. Jadi itu yang dia rasakan, yang pelajaran penting yang dia dapatkan. 2. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Memilih pergaulan yang positif. Jadi ini yang dipilih oleh teman kamu, hampir sama jawabannya Ibu lihat. Jadi terima kasih Ananda sudah merefleksikan pelajaran kita hari ini. Yang terakhir adalah Ibu akan memberikan post test. Tes terakhir cuma 5 soal. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab masing-masing. Ya, silakan dijawab masing-masing. Ya, silakan dijawab. Ini kira-kira dapat enggak oleh Anda semua pelajaran kita dari awal sampai akhir tadi? Kira-kira ada yang main-main atau bagaimana? Jangan lupa membuat namanya. Ya. Silakan Ananda menjawab asesmen kita hari ini dari pelajaran kita dari awal sampai akhir. Ini tentang pelajaran kita hari ini. Nah, kalau sudah siap silakan dikumpul, langsung Ibu nilai. Apel. Sudah siap? Ya, ada banyak yang mendapatkan nilai 100, ada mendapatkan 80 dan 90. Ya, tepuk tangan untuk kita dulu. Tapi rata-rata kita sudah menguasai tentang materi kita hari ini mengenai apa judulnya hari ini? Menghindari pergaulan bebas. Jadi Ananda sudah paham semuanya? Sudah. Jadi baik Ananda, dengan berakhirnya post test tadi, maka berakhir pelajaran kita hari ini. Untuk itu Ibu sudah sampaikan tadi, untuk besok kita akan melakukan ulangan harian. Jadi persiapkan diri, menghafal di rumah, membaca buku. Ya Nanda, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu hari ini kita bisa menghindari pergaulan bebas tersebut dan memilih pergaulan yang positif. Baik, untuk berkahnya pelajaran kita dari awal sampai akhir, mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.
Hadap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Bersyukur